Shalom adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa, ikuti Kaleli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita semangat ya. Ikuti gerakan Kak Leli ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah,
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau tabur firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Dia Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menuntun kehidupan kami, supaya kehidupan kami terus berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong, biarlah guru sekolah minggu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali bersama dengan saya, dengan Kak Hendro. Kita boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, bahwa kita setiap anak-anak Tuhan boleh merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik lihat dulu gambar ini. Satunya lagi. Ya, kalau adik-adik pasti akan lihat gambar ini, adik-adik pasti ingat dengan pasta gigi. Nah, kita hari ini bercerita tentang Bapak William Colgate. Dia adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa, diberkati Tuhan dan boleh sukses dan berhasil di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat bahwa perusahaan ini sangat terkenal di Amerika. Nah, kalau kita lihat kembali sejarahnya, Bapak William Colgate ini adalah orang yang tidak pernah menyerah dalam kehidupannya. Dia hidup pada masa transisi, di mana ada sebuah situasi politik pro kemerdekaan. Ayahnya yang bernama Robert Colgate ikut di dalamnya. Dia harus pergi dari kota kelahirannya di Inggris, pergi ke Amerika. Karena dia adalah orang yang, keluarganya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dia disertai oleh Tuhan.
ketika ada situasi kondisi yang tidak baik di kotanya, di kota tempat tinggalnya, di kota Ken, di mana ada seorang yang datang ke rumahnya memberitahu bahwa dia harus pergi. Nah, kalau kita lihat di dalam situasi yang tidak memungkinkan, di kota yang sangat begitu yang membahayakan, ternyata Tuhan bisa mengutus seseorang datang ke rumahnya untuk meninggalkan kota Ken hari ini juga, malam ini juga. Dan pada hari itu satu keluarga meninggalkan kotanya, berangkat ke Amerika. Satu pesan buat kita bahwa setiap anak-anak Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan disertai oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat perjalanannya William Colgate, kita akan tahu bahwa dia adalah orang yang bekerja keras. Dia membantu ayahnya usaha, di dalam usaha pekerjaannya di perkebunan, ternyata dia gagal. Keluarganya mengalami kegagalan. Lalu dia berusaha lagi untuk mandiri bekerja, membuat produk-produk dari sabun untuk kebersihan setiap hari, kebutuhan rumah tangga. Ternyata dia memulai usahanya, ternyata juga dia gagal. Namun dia tidak pernah menyerah. Dia terus bekerja. Dia orangnya yang cepat sekali belajar, cepat sekali untuk melakukan sesuatu, sehingga dia bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya dia bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, dia memulai usahanya. Yang menarik di dalam usahanya William Colgate, di mana dia ingat satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-28. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-28. Ya, Kejadian pasal 28, kisah tentang Yakub, di mana Yakub pernah bermimpi dia bertemu dengan Tuhan, dan di dalam doanya dia sungguh-sungguh mau bernasar kepada Tuhan. Ya, kita baca di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-20, dikatakan demikian. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah yang menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ketika William Colgate membaca firman Tuhan ini, dia mulai semangat. Apa yang dia miliki, semangat kerjanya, dia tidak menyerah, dia terus bekerja, akhirnya dia memulai usahanya. Nah, ketika dia melakukan usahanya ini, dia sangat luar biasa. Dia memiliki reputasi yang sangat baik. Dia tidak pernah menyerah dengan keadaan, meskipun dia pernah gagal 2 kali. Pernah tidak sukses di dalam usaha-usahanya yang lain, namun dia tidak menyerah. Ketika dia selesai bekerja, dia bisa menyelesaikan dengan ayat yang dia yakini, yang dia imani, bahwa dia mau melakukan segala usahanya. Kalau Tuhan memberkati, dia mau memberikan korban persembahan kepada Tuhan, mengembalikan untuk Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Sehingga kalau kita lihat kesuksesan William Colgate adalah dia menggunakan prinsip-prinsip Alkitab. Dia menggunakan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu mengatakan bahwa apa yang tidak baik bagi dunia belum tentu bagi Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat betapa luar biasanya kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ketika William Colgate menikah, dia diberkati oleh Tuhan. Anaknya banyak sekali, 11 orang. Namun dia percaya itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, kita bisa melihat di dalam usahanya, ternyata usahanya tidak pernah berhenti. Dia memiliki keluarga yang besar bukan menjadi masalah, tetapi dijadikan keluarga besar untuk memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sehingga usahanya menjadi sukses. Keluarga ini adalah keluarga yang setia kepada Tuhan, tidak pernah meninggalkan ibadah.
Keluarga ini suka membaca Alkitab bersama-sama. Akibatnya Colgate diberkati Tuhan. Colgate sendiri suka melayani Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan pelayanannya, meskipun dia orang semakin sibuk, semakin diberkati Tuhan, dia semakin sibuk, namun dia tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Dia selalu melayani Tuhan, mengikuti kebaktian, mengikuti persekutuan-persekutuan orang Kristen, membagi-bagikan aksi sosial. Dia lakukan semuanya, dia tidak pernah menyerah. Akibatnya kita tahu apa yang adik-adik lihat tadi di gambar yang pertama dan kedua. Di situ kita bisa melihat bahwa Colgate diberkati Tuhan. Perusahaannya menjadi perusahaan yang luar biasa, dan perusahaannya menjadi perusahaan yang maju di kota New York. Dan persembahan yang dikembalikan oleh Colgate kepada Tuhan, mula-mula dia memberikan 10%. Ketika dia semakin diberkati, dia mengembalikan 20% kepada Tuhan. Colgate bisa menjadi berhasil oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat saat ini, perusahaannya Colgate ada di 221 negara. Semuanya menjalankan usahanya Colgate. Betapa luar biasanya Tuhan ini memberkati Colgate. Perusahaannya merupakan perusahaan yang tertua di Amerika Serikat. Namun omsetnya bisa mencapai kurang lebih 9 miliar. Suatu hal yang luar biasa. 9 miliar dolar, bukan rupiah. Nah, kita boleh belajar dari kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup Colgate. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada anak Tuhan yang berhasil. Dan kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa setiap kita harus bisa berhasil dalam kehidupan kita. Apa arti itu berhasil? Segala usaha yang terus kita lakukan tanpa menyerah dengan keadaan. Jadi Colgate tidak pernah menyerah, dia terus melakukan meskipun dia gagal. Bekerja di perkebunan dia gagal, bekerja sebagai karyawan magang di perusahaan membuat sabun dia gagal, namun dia tidak menyerah. Dia buka sendiri pabriknya, usaha sendiri tentang membuat sabun, nggak punya modal, dia gagal lagi. Berapa kali dia gagal, namun dia tidak menyerah. Karena orang yang mau berhasil, dia harus tidak boleh menyerah dalam hidupnya. Usaha yang dilakukan harus dia lakukan tanpa menyerah apapun keadaannya. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-50, di sini kita bisa melihat satu contoh tokoh Alkitab yang juga berhasil di dalam kehidupannya. Dan di sini kita melihat Kejadian pasal yang ke-50 dikatakan demikian di ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayahnya mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Lalu ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah yang mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti ini terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi di sini kita bisa melihat Yusuf menjadi orang yang sukses, yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan. Dia adalah anak dari Yakub. Dia anak yang usia yang paling muda saat Yakub usianya sudah tua. Dia mengalami berbagai macam tantangan dalam hidupnya. Pernah dijual, dibuang di sumur, pernah menjadi budak masuk penjara. Ternyata Yusuf bisa berhasil. Karena Yusuf di dalam setiap kesempatan dia tidak pernah menyerah. Dia terus berusaha, tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dan di sini kita boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap berhasil.
untuk kita menerapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus mengerti apa artinya berhasil, yaitu kita satu usaha yang terus dilakukan tanpa menyerah dengan keadaan. Jadi situasi apapun di dalam hidup kita, kita tidak boleh menyerah. Apalagi sekarang ini kita mungkin sudah mulai bosan kuliah atau sekolah dipakai Zoom. Nah, kita nggak boleh menyerah, kita tetap semangat, harus belajar. Lalu kita bisa berperilaku seperti Yusuf yang tidak pernah menyerah. Demikian juga William Colgate yang tidak pernah menyerah di dalam kehidupannya, selalu mau belajar, selalu mencoba, dan kita mau melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyerah, karena kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf, apa yang dilakukan oleh William Colgate yang bisa berhasil, bahwa dia mau melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh tanpa menyerah dengan keadaan. Menjadi berhasil itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita semangat tidak menyerah, pasti kita sukses. Tapi kalau dari diri kita sendiri tidak ada daya, tidak ada semangat, ya pasti kita tidak bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita harus memulai dari diri kita sendiri. Mau kita buktikan kepada orang tua kita, saudara kita, atau teman kita bahwa kita adalah orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Kalau kita melihat mengapa kita harus berhasil, karena kita adalah anak-anak Allah, di mana Tuhan harus menunjukkan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberkati kita, karena itu kita harus berhasil. Bagaimana cara kita berhasil? Kita mau mengandalkan Tuhan. Dalam segala keadaan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Yusuf mengandalkan Tuhan. William Colgate juga mengandalkan Tuhan. Meskipun dia gagal, dia tidak menyerah. Dia mengandalkan Tuhan. Ketika dia ingat pesan dari firman Tuhan, dia langsung melakukannya lebih semangat lagi. Di sini kita boleh berusaha tidak menyerah dengan keadaan. Oleh sebab itu, kita mau belajar mengambil komitmen dalam hidup kita. Coba adik-adik menulis dalam 1 minggu ini, menulis tentang keberhasilan dalam hal kecil. Misalnya adik-adik tidak bisa mencuci piring, coba belajar mencuci piring. Adik-adik yang tidak bisa merapikan tempat tidur, coba merapikan tempat tidurnya sendiri. Adik-adik yang tidak bisa menyapu rumahnya, halamannya atau ruang tamu, coba menyapu. Kalau sudah bisa, adik-adik bisa video, bisa adik-adik kirim ke Kak Didik. Siapa tahu nanti Kak Didik masih memilih dari orang yang paling sungguh-sungguh, yang paling melakukannya dengan sukarela. Nanti Kak Didik mau ngasih hadiah, dikirim oleh Kak Didik melalui Grab ke rumah adik-adik. Jadi kita mau belajar di dalam 1 minggu ini, apa yang adik-adik lakukan dalam hal kecil, apakah adik-adik bisa berhasil melakukannya atau tidak. Karena itu kita mau belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita boleh belajar dari tokoh William Colgate yang berhasil, yang sukses sampai pada hari ini, karena dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, karena dia suka membaca firman Tuhan, karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Ayat hafalan untuk hari ini kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita mau belajar menghafal ini untuk menjadi ayat hafalan kita. Dan selalu ingat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat hafalan ini supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan yang memiliki waktu dalam hidup kita.
Kalau kita dijadikan oleh Tuhan berhasil, kita selalu ingat bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita. Pada hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berhasil dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berhasil, kita harus terus mencobanya. Kita terus untuk melakukan. Kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh tanpa menyerah. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh membawa kita semuanya untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam kehidupan kita. Berhasil di sekolah, berhasil di rumah, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, talenta, kemampuan, kepandaian, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melakukan dengan berhasil. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini membawa kita semuanya untuk semakin percaya bahwa setiap kita mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus yang menjadikan berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami melihat sungguh kebaikan Tuhan menjadikan Yusuf boleh berhasil dalam kehidupannya meskipun dia melalui keadaan yang sulit, yang sukar, namun Yusuf boleh berhasil dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati Bapak William Colgate yang sudah sukses, yang Tuhan berkati, di mana perusahaannya boleh ada di mana-mana oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati di saat-saat dia mengalami kegagalan-kegagalan, namun Tuhan yang menjadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati kami yang mendengar, Tuhan memberkati orang tua kami di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap usahanya, Tuhan menjadikan berhasil. Berkati kami yang sekolah, berkati guru kami, berkati sekolah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.